Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah ya mujibus sa'ilin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Qaryah Thayyibah, khususan para alim ulama, tokoh masyarakat dan takmir masjid yang ulun muliakan. Mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam hari ini kalau dalam catatan ulun kita berada di malam ke-13 bulan Sya'ban. Jadi malam Rabu malam 13, besok malam Senin 14, berarti malam Jumat jatuh nisfu Sya'ban. Nisf itu artinya pertengahan. Nah, pertengahan itu di 15. Nah, kenapa demikian? Dari yang ulun baca di situs nu.org.id disebut bahwa hilal bulan Sya'ban itu terlihat di tanggal 3 Maret 2022, dan hilal bulan Sya'ban terlihat di 4 lokasi di Indonesia. Artinya ini sudah sah ru'yatul hilalnya. Nah, biasanya secara astronomis kalau semakin ke barat bulan itu semakin tinggi, jadi peluang terlihatnya hilal itu semakin besar. Nah, jadi akhirnya ditetapkanlah tanggal 14 Maret 2022 masuk 1 Sya'ban. Nah, kalau kita hitung ke sini nanti insyaallah malam Jumat itu masuk 15 Sya'ban atau kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Nah, ini pertama ulun sampaikan karena ada yang bertanya-tanya, termasuk hadirin sekalian mungkin juga bertanya-tanya, kapan malam nisfu Sya'ban? Nah, kalau ulun tadi jawabannya itu di malam Jumat dihadap nih. Nah, itu sudah masuk nisfu Sya'ban atau 15 Sya'ban. Nah, malam hari ini kita akan coba kaji. Ya, biasanya kan malam nisfu Sya'ban itu luar biasa. Ghirah kaum muslimin di benua kita ini untuk menghidupkan malam tersebut. Nah, tapi kita perlu kaji juga, kita perlu mengilmui. Karena al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum beramal. Sebenarnya sejarah nisfu Sya'ban itu mulai kapan? Lalu kemudian adakah khilaf di antara para ulama? Kemudian bagaimana mengisi atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut? Nah, adakah amaliyah khusus di malam itu? Nah, insyaallah kita akan kaji malam hari ini ya, beberapa menit ke depan. Yang pertama, hadirin yang ulun muliakan, mengenai sejarah awal mula menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dalam kitab
judulnya Fatawa Al-Azhar, juz yang ke-10, halaman 131. Kemudian nanti juga disebutkan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, judulnya Husnul Bayan fi Lailati Nisfi Sya'ban. Jadi disebutkan bahwa yang pertama kali menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu adalah ulama-ulama ahlu Syam, ulama-ulama negeri Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi Palestina, Yordan, Libanon, Suriah. Jadi dulu namanya Syam, satu tempat, hari ini menjadi 4 negara: Palestina, Suriah, Libanon, Yordania. Nah, di sana ada seorang ulama namanya Khalid bin Ma'dan. Nah, beliau ini wafat tahun 103 Hijriah. Dilihat dari tahunnya, berarti Khalid bin Ma'dan itu adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu artinya murid sahabat. Ada juga nanti makhul. Nah, jadi kalau dilihat dari siapa yang pertama kali menghidupkan malam nisfu Sya'ban, berarti ini bukan orang biasa dan juga bukan di kurun yang biasa, tapi itu adalah kurun yang terbaik. Ujar Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa itu zamanku. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yang disebut qarni itu adalah zamannya sahabat. Kemudian Nabi melanjutkan tsummal ladzi yalunahum, kemudian setelah itu zaman sesudah zaman sahabat. Zamannya siapa itu? Zamannya tabi'in. Tabi'in itu artinya orang yang mengikut. Siapa yang diikuti? Sahabat. Sahabat itu gelarnya radhiyallahu anhum, yang menggelari langsung Allah Ta'ala. Nah, ini Nabi sebutkan juga sebagai khairul qurun. Baru Nabi mengatakan tsummal ladzi yalunahum, kemudian setelah zaman tabi'in, yakni zaman tabi'ut tabi'in, yakni murid-muridnya tabi'in. Jadi tabi'ut tabi'in itu berguru kepada tabi'in, tabi'in berguru kepada para sahabat. Nah, yang paling mulia dari kalangan tabi'in itu ya Uwais Al-Qarni, karena pernah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in itu berguru kepada sahabat, sahabat berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa hadirin? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dilakukan di zaman yang pernah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul qurun. Ini penting ulun sampaikan karena terkadang ada pihak-pihak yang mengatakan itu amaliyah nisfu Sya'ban ngikut siapa? Kalau ada yang mengatakan Nabi tidak mencontohkan, sahabat tidak mencontohkan, kemudian tabi'in tidak mencontohkan, Nabi yang bisa jawab. Justru yang pertama melakukannya adalah seorang ulama di Syam namanya Khalid bin Ma'dan, yang beliau itu wafat tahun 103 Hijriah. Itu di zaman tabi'in. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan, juga ada ulama lain namanya Makhul, itu diikuti oleh masyarakat Syam. Jadi biasa seperti kita di sini juga, kalau ulamanya memulai, insya Allah umat mengumpati. Nah, jadilah Syam di malam nisfu Sya'ban itu diisi dengan sholat, ya tasbih, istighfar, sholawat, doa dan seterusnya. Nah, hal serupa kemudian diikuti oleh para ulama dan masyarakat Irak. Jadi kata Syekh Al-Ghumari,
hal itu juga kemudian diikuti oleh masyarakat Irak. Nah, hanya saja hadirin, ini rupanya kaum muslimin tidak satu pendapat. Ada ulama-ulama dari Hijaz, ya, ulama Hijaz. Kebanyakan ulama Hijaz. Hijaz itu mana? Hijaz itu Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ulama-ulama Hijaz seperti Atha bin Abi Rabah, beliau itu wafat tahun 114 Hijriah. Kemudian Ibnu Abi Malikah, beliau wafat 123 Hijriah. Beliau menyatakan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu adalah perkara yang bid'ah madmumah, bid'ah yang dicela. Nah, jadi ini kalangan tabi'in juga. Nah, jadi biar kita sama-sama paham, ternyata khilafiyah soal menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Sudah 1300-an tahun yang lalu sudah terjadi khilafiyah. Jadi kalau hari ini ada khilafiyah, jangan kaget ya. Wah, jangan terkejut. Sudah 1300 tahun yang lalu kalangan tabi'in sudah berbeda pendapat. Jadi kesimpulannya bagaimana kalau beda pendapat begini? Ya sudah, toleran saja. Tasamuh. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu prinsipnya. Bagi kami amal kami, ini dalil kami, ini pingkutan kami, ini ulama rujukan kami, ini kitab rujukan kami. Itu amal antum, itu dalil antum, itu ulama antum, itu ulama rujukan antum. Udah selesai. Tidak perlu saling cela-mencela, apalagi di bulan Sya'ban ini. Di antara orang yang tidak diampuni dosanya di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang saling bermusuh-musuhan, apalagi bermusuh-musuhannya soal agama. Nah itu Pak. Jadi kalau perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah ini kita tasamuh. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya qat'i, yang coba diobok-obok, masalah azan misalkan, nah itu qat'i jelas. Ada yang mencoba mengganggu, kita bela. Itu wujud pembelaan kita terhadap agama Allah. Biar nanti kita punya syahadah, punya saksi di hadapan Allah bahwa kita telah membela agamanya ketika hidup di dunia. Nah itu kenapa kemudian terjadi perbedaan pendapat? Nah itu pertanyaannya selanjutnya. Sebab terjadinya perbedaan pendapat itu karena para ulama berbeda pendapat menyikapi status hadis-hadis seputar keutamaan bulan malam nisfu Sya'ban. Bahkan ada seorang ulama yakni Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan, ya, tidak ada satupun hadis-hadis kata beliau itu yang layak dijadikan dalil mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Meskipun ini kemudian dikomentari oleh Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari dengan mengatakan itu pernyataan yang terlalu berlebihan, ekstrim kata beliau. Nah lalu kemudian beliau dalam kitabnya Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi Sya'ban menyebutkan ada 10 hadis. Nah, beliau sebutkan 10 hadis dan sejumlah asar. Asar itu artinya hadis yang berhenti di kalangan sahabat, baik berupa qaul maupun fi'ilnya para sahabat. Nah, di antara hadis itu, misalkan ini, ada hadis dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, faqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam itu jatah Nabi mabit, nginap di rumahnya Bunda Aisyah. Mabit itu nginap Pak, bermalam. Kemudian ternyata aku tidak temui Nabi di tempat tidur beliau. Kalau di sambat ranjang, Nabi itu kada berisi ranjang. Kadang kita bang spring bed. Nabi itu kain di beliau bagi dua, beliau lipat, kemudian beliau letakkan separuh kain itu gasan awak sidin, separuhnya gasan selimut sidin. Itu Nabi kita. Padahal mun hendak sugih bisa benar.
Jibril itu pernah menawari, wahai Rasulullah, kalau engkau mau itu pasir-pasir di Mekah itu kubah semua jadi emas. Wah, anak sugih bisa Nabi kita, Pak. Tapi ujar Nabi kita apa? Wahai Jibril, cukup bagiku kenyang sehari, lapar sehari. Hari ini kenyang, esok lapar. Atau hari ini lapar, esok kenyang. Dimana ketika aku lapar, aku bersabar, dan ketika kenyang, aku bersyukur. Ini bila kenyang terus itu lalu kadang merasa bersyukur, Pak. Tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah itu hanyar terasa bagi kita ketika nikmat itu dicabut atau dikurangi. Makanya lalu disyariatkan puasa itu 12 jam kita kada makan dan minum, supaya sadar 11 bulan selama 24 jam sehari kita kada kurang makan dan minum. Siapa yang memberi? Allah Ta'ala. Tapi kadang kita lupa bersyukur kepada Allah. Nah, puasa itu mengajarkan kita untuk ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujar Bunda Aisyah, aku tidak menemui Nabi, fakharajtu, lalu aku keluar dari hujar, kamar Bunda Aisyah yang sekarang jadi raudhah, itu di samping raudhah makam Nabi. Yang ujar Nabi, baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku itu ada satu taman dari taman-taman surga. Di antara salah satu tafsirnya itu adalah raudhah itu tanah surga. Nanti Allah angkat ke surga. Jadi bila pian berdoa sembahyang di situ, itu berarti berdoa sembahyang di tanah surga. Karena raudhah itu nanti diangkat ke langit, diangkat ke surga menjadi satu taman dari taman-taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa kalau kita beribadah di situ, berdoa di situ, salat di situ, nanti kita mendapatkan ganjaran, mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Adapun tanahnya tetap di situ. Ini ada dua pendapat. Ini alhamdulillah sudah dibuka balah umrah Makkah Madinah. Kecuali raudhah itu masih pakai barcode. Kalau Masjid Nabawi, Masjid Haram boleh masuk tanpa barcode. Kalau raudhah tahu seorang pian bekajal ke sana kan, maka supaya tidak berjubel tetap diatur pakai barcode. Bisa masuk di hari tertentu, di jam tertentu. Lebih dulu dari jam itu atau terlambat dari jam itu sudah tidak bisa masuk. Nah, itu bagus ya Bang, di manage gitu, diatur gitu. Kemudian kata Bunda Aisyah, fa idza huwa bil baqi. Ternyata Nabi kita itu berada di Baqi, pemakaman di samping Masjid Nabawi. Rafi'an ra'sahu ila sama. Nabi kita itu mengangkat wajah beliau, kepala beliau ke langit. Faqala kunti takhafina ayyakhifallahu alaiki wa rasuluhu. Lalu ketika Nabi melihat Bunda Aisyah, apakah engkau khawatir, apakah engkau takut wahai Aisyah? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu tidak pernah menipu. Jadi belum sempat Bunda Aisyah berpander, Nabi sudah langsung nasihati. Kenapa? Nanti dijelaskan dalam hadis itu. Malam itu jatahnya mabit Nabi di rumah Bunda Aisyah. Aisyah ini pecemburu, bini Nabi yang paling anum. Begitu di rumah kada ada Nabi, langsung dicari. Dikiranya Nabi itu menginap di bini yang lain. Nah, itu. Lalu sebelum Aisyah menyangit, sebelum berpander, ujar Nabi, engkau khawatir ke Aisyah, padahal Allah dan Rasulnya itu tidak pernah menipu. Itu Nabi kita, Pak. Bahkan nanti ketika Sidin menjelang wafat, seminggu Sidin garing itu minta izin Sidin lawan bini-bini Sidin. Terus Sidin palah, bininya banyak, jadi kalau izin Pak, mohon kita kada denam izin-izin ini. Aku minta bermalam di rumahnya Aisyah. Jadi minta ridho Nabi kita. Nah, karena istri Sidin yang lain ridho, akhirnya beliau bermalam di Bunda Aisyah sampai wafat Sidin. Nah, lalu makanya dimakamkan di tempat tidur Sidin. Dulu para sahabat tuh bingung, Nabi kita ini hendak dimakamkan di mana? Lalu ada sahabat yang ingat, tidaklah Nabi wafat kecuali di situ dia dimakamkan. Dan sampai hari ini terus di situ, kada dipindah. Karena seandainya itu dipindah itu jadi fitnah. Seandainya makam Nabi, makam dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar itu dipindah akan jadi fitnah, Pak.
Mungkin orang akan menggambar, melukis, memvideo dan sebagainya. Nah, itu justru akan jadi fitnah akhirnya. Nah, lalu para ulama sepakat kada usah dipindah, lalu dipasang hijab, dibatasi itu. Boleh kada sembahyang di situ? Boleh. Yang penting ada pembatas. Jadi kalau ada masjid, di mukanya ada kuburan, asal ada dinding masjid nih boleh. Yang kada boleh itu kalau langsung menghadap ke kuburan. Nanti sholat di kuburan boleh kalau itu sholat jenazah. Karena sawat kita misalkan, lalu mendatangi ke pemakaman boleh. Karena Nabi pernah melakukan itu. Nah, kembali ke tadi. Faqultu dhanantu annaka ataita ba'dan nisa'ika. Aku menduga, kata Bunda Aisyah, engkau itu datang ke sebahagian istrimu yang lain. Faqal, kemudian Nabi bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi minas sya'ban ila sama'id dunya. Lalu ujar Nabi mengkhabarkan, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu sya'ban. Nah, nanti tentang turun ini nanti ditakwil juga. Karena kalau turun berarti dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti Allah itu bermakan, bertempat. Sementara menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bertempat karena Allah itu sudah ada sebelum ada tempat. Allah itu qadim, al-awwal, yang lain belum ada, Allah sudah ada. Tempat belum ada, Allah sudah ada. Arah mata angin, utara, selatan, timur, barat belum ada, Allah sudah ada. Ketika tempat itu ada, ya Allah tetap begitu qadim. Ketika arah itu sudah ada, Allah tetap gitu. Jadi yanzilu ila sama'id dunya itu nanti ditakwil maksudnya rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun ke langit dunia. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Nah, nanti Allah itu mengampuni dosa lebih banyak dari jumlah atau bilangan bulu kambingnya Bani Kalb. Jadi dulu ada suku Kalb itu beingun kambing paling banyak di Madinah, Pak. Nah, lalu Nabi menyebut begitu itu. Allah mengampuni dosa orang, ya, kaum muslimin malam hari itu lebih banyak daripada jumlah bilangan bulu kambing Bani Kalb. Qala Tirmidzi haditsu Aisyah la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Imam Tirmidzi mengatakan, saya tidak tahu ya jalur periwayatan hadis ini kecuali ini, artinya gharib dia. Wa sami'tu Muhammad yani Imam Al-Bukhari, dan saya mendengar Imam Bukhari yudha'ifu hadzal hadis. Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini, wa dzalika li anna fi inqita'an fi mawdu'aini. Lalu kata Imam Tirmidzi menyebutkan karena di dalam hadis ini ada rawi yang munqati, yang terputus di dua tempat. Nah, kalau hadis itu munqati berarti hadisnya itu dhaif. Jadi menurut Imam Tirmidzi hadis ini dhaif. Bahkan nanti ada juga hadis-hadis yang lain tentang nisfu Sya'ban itu yang maudhu. Namun ternyata hadirin, ada juga ulama mu'asirah seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan, intinya saja, ulun kada bacakan teks Arabnya supaya cepat. Setelah mengumpulkan sejumlah jalur mengenai hadis-hadis keutamaan bulan malam nisfu Sya'ban itu, kata beliau hadisnya ini naik derajat ke tingkatan hadis sahih li ghairihi. Hadisnya sahih berdasarkan hadis yang lain. Nah, begitu pula ini ada buku 37 masalah kontemporer tulisan guru kita Ustaz Abdul Somad. Beliau mengutip sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad yang menyatakan begini, yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan minas Sya'ban. Allah memperhatikan para makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah memaafkan, mengampunkan dosa seluruh hambanya kecuali dua, illa li musyrikin au musyahin, kecuali dua, yakni orang-orang musyrik dan orang-orang yang bertengkar, orang-orang yang enggan berdamai, yang ada permusuhan di dalam hatinya. Gara-gara beda pilihan sampai hari ini masih bermusuhan. 01, 02 misalkan. Nah, kalau ada itu ya musyahin maka tidak diampuni. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Asil Salatu Sahihah,
beliau menyatakan hadis ini sahih. Nah, ringkasnya hadirin, makanya kenapa ada khilaf di antara para tabi'in dulu antara ahlu Syam dengan ahlul Hijaz, dugaan ulun itu karena berbeda dalam menentukan status hadis ini. Ulama Syam mengatakan hadis ini sahih, sementara ulama Hijaz mengatakan hadis-hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu dhaif, bahkan ada yang sampai derajat maudhu. Nah, jadi jelas nih biarlah. Jadi khilafnya itu karena perbedaan status hadis. Selanjutnya, ternyata ulama ahlu Syam yang membolehkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu pun ada khilaf hadirin tentang cara mengisinya. Disebutkan begini, ikhtalafa ulama ahli Syam fi sifati ihaiha ala qaulain. Ada ikhtilaf ulama ahlu Syam dalam hal cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada dua pendapat. Ahadihima annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masjid. Pendapat pertama mengatakan, nah ini yang kita gawi di masjid kita, disunnahkan, disukai menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan cara berjamaah di masjid. Nah, di masjid kita baca Yasin 3 kali. Abah guru sekumpul kayak juga amanah sidin dalam kitab sidin. Pertama diniatkan untuk kuatnya iman, istiqomah. Yang kedua diniatkan qabul hajat. Yang ketiga diniatkan supaya husnul khatimah. Lalu salat taubat, salat hajat, zikir dengan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalau Abah Guru menyebutkan itu jumlahnya 2375 kali. Lalu dilanjutkan dengan salat tasbih. Nah, jadi menurut pendapat pertama disunnahkan berjamaah. Bahkan ini dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan, kemudian Luqman bin Amir, dan selain keduanya yalbasuna fiha ahsana thiyabihim. Jadi mereka ini para ulama ahlu Syam kalau malam nisfu Sya'ban yang mereka lakukan apa? Memakai pakaian terbaik yang mereka punya. Nah, jadi mohon menghormati ulama ya, pendapat pertama pilih pian hari Kamis karena sore itu pilih mana baju yang paling bagus, setrika, parfumi harum-harum, kada usah menukar nang hanyar, paling bagus dari yang ada ampun kita. Nah itu, biar murah tapi itu paling bagus. Dah ya? Kada harus nukar nang hanyar. Kemudian yatabakharuna, kemudian mereka itu di malam nisfu Sya'ban itu membakar bukhur. Bukhur itu untuk harum-haruman. Nah, ada tuh pian tukar aja di Az-Zahra ada. Masjid kita adakah guru Mas Dan biasanya membakar bukhur juga kah? Oh kada. Nah itu. Nah ini ulun medahkan. Jadi kalau hendak juga kena bisa ditukar di anak di pojok sana kah untuk harum-haruman. Kemudian bercelak, lalu menghidupkan malam itu dengan amalan-amalan yang tadi itu. Memang nanti tidak disebutkan amalan tertentu, nanti kita bahas. Yang kedua itu adalah pendapat yang memakruhkan, annahu yukrahu ijtima'u fil masjid lis-shalah al-qasas wa du'a wala yukrahu ayyusalliyar rajul fiha li khasatin nafsihi. Jadi ada pendapat kedua, ini pendapat yang menyatakan utama ya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Menurut pendapat kedua itu makruh kalau berjamaah. Jadi lebih afdal kata mereka dikerjakan seorangan ya, entah di masjid tapi yang penting kada berjamaah atau di rumah. Kada berjamaah itu adalah qaulul Auza'i dan beliau itu termasuk imamu ahli Syam, ahli fikih mereka dan ulama mereka. Jadi ulama ahlu Syam juga khilaf hadirin. Imam Al-Auza'i mengatakan makruh berjamaah, lebih utama kalau sorangan. Jadi maksud ulun kita belajar tasamuh lagi. Kalau ada lah tuan guru misalkan sidin kada mau berjamaah di masjid, mungkin sidin mengambil pendapat yang kedua. Sidin kada mau berjamaah pas sembahyang taubat
hajat, tasbih. Mungkin sidin menggawi sorangan, mungkin sidin mengambil pendapat ini. Nah, memang karena ulama ikhtilaf juga hadirin. Ulun baca di kitab Takriratus Sadidah, ulama ikhtilaf tentang mendapat pahalakah sembahyang berjamaah, sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Sebagian ulama mengatakan tidak dapat pahala jamaah. Jadi sholat sunnah itu kan dua, ada yang dianjurkan, disunnahkan berjamaah seperti tarawih, witir, malam Ramadan, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, istisqa. Nah, tapi ada sholat-sholat yang tidak disunnahkan berjamaah, sunat rawatib, duha, kemudian hajat, taubat, tasbih, tidak dianjurkan untuk berjamaah. Nah, jadi ulama ikhtilaf. Apakah kalau dia tentang boleh kada berjamaah? Jawabannya boleh. Dari sisi berjamaahnya boleh kada? Jawabannya boleh. Termasuk kalau hendak mengajari kekanakan di sekolah, sholat duha berjamaah lawan kekanakan. Untuk tujuan takdiban, ya, pengajaran boleh. Untuk tujuan pembiasaan boleh. Amun ulun kada berjamaah, guru kada tegawi di rumah. Misal ada masjid itu Darul Hikmah, ulun biasa mengisi majelis itu subuh ahad kedua. Itu salat isyraq berjamaah di situ, di Darul Hikmah. Nggih. Jadi kita diminta sama imamnya salat isyraq. Berjamaah juga kan. Nah, jadi ada yang kalau kada berjamaah, kada tegawi. Tentang pahalanya itu khilaf. Ada yang mengatakan berjamaahnya dapat pahala, yang lain mengatakan berjamaahnya tidak dapat pahala. Guru Bakhit itu termasuk yang mengambil pendapat tidak mendapat pahala jamaah pada sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tapi perlu ulun garis bawahi, itu pahala jamaahnya hadirin. Pahala sholatnya tetap dapat. Pahala sholatnya. Jadi jangan, ini harus dipisah. Yang ulun maksud ini pahala berjamaah. Adapun pahala sholatnya tetap dapat. Sholat hajat, sholat taubat, tasbih, pahala sholatnya tetap dapat. Yang ulun maksudnya adalah pahala berjamaah. Nah, mudah-mudahan jelas ini. Nah, jadi maksud ulun kalau ada nang kada menggawi di masjid, mungkin sidin menggawi di rumah. Gitu. Jadi kita supaya husnuzon itu kita hadirkan itu husnuzon, mungkin sidin menggawi di rumah. Karena sidin mengambil pendapat Imam Al-Auza'i di kalangan tabi'in juga yang mengatakan lebih afdal kalau digawi sorangan. Nah, adapun pian mengambil pendapat yang pertama, ya, yakni tadi di antaranya Imam Khalid bin Ma'dan, ya silakan kita hidupkan. Insyaallah takmir menyediakan 1000 konsumsi insyaallah. Nah, nanti jamaah dan panitia bisa membantu konsumsinya itu nanti dibagi di luar. Elon menyampaikan hasil rapat beberapa malam yang lalu. Jadi tidak dibagi di dalam. Jadi yang sudah tuntung hanya dibagi. Imbah Isya dibagi. Supaya kada camuh di dalam. Nah, itu. Nah, kemudian terakhir nih, waktunya habis kayaknya. Sebenarnya tidak ada aturan khusus tentang mengisi malam nisfu Sya'ban ini. Jadi jangan ada anggapan, ini penting ulun sampaikan, jangan ada anggapan bahwa membaca Yasin 3 kali, kemudian salat taubat, salat hajat, membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, bahwa itu adalah yang secara khusus diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada pandangan seperti itu hadirin. Karena memang tidak ada. Bahkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban tadi sebagaimana ulun sampaikan tadi baru dilakukan di zaman tabi'in. Belum ada di zaman sahabat, termasuk belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang kaifiyahnya itu tidak ada cara khusus. Nah, pertanyaannya, jadi kalau pian menganggap bahwa itu digawe oleh Nabi, itu keliru pemahaman gitu. Yang seandainya ada pihak lain, ya, atau ulama lain yang kaifiyahnya berbeda dengan kaifiyah kita, lalu kita menyalah-nyalahkan, tersalah kita. Jadi menyalah-nyalahkannya itu tersalah. Kenapa? Karena memang tidak ada kaifiyah khusus. Nah, tidak ada kaifiyah khusus. Termasuk dalam hadis riwayat Imam Ali, ya, yang mengatakan bahwa malam itu diisi dengan sholat 100 rakaat. Setiap rakaatnya setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 10 kali. Itu adalah hadis yang derajatnya maudhu,
dan hadis maudhu itu tidak bisa dijadikan dalil. Baik dalam hal fadhailul amal pun kada boleh, apalagi dalam hal hukum, apalagi dalam hal akidah. Nah, jadi itu tentang kaifiyahnya tidak ada cara khusus. Tapi tentang membaca Yasin tidak ada larangan dalam Quran, dalam hadis untuk membaca Yasin. Kenapa? Yasin itu bagian dari Al-Quran. Itu satu. Lalu bertawasul dengan bacaan surah Yasin. Bertawasul dengan bacaan surah Yasin itu juga tidak dilarang. Ujar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebut wasilah itu adalah seluruh bentuk qurubat, seluruh bentuk ketaatan, pendekatan kepada Allah. Qiraatul Quran itu bagian dari ketaatan kepada Allah, bagian dari cara kita taqarrub kepada Allah. Lalu setelah baca Yasin atau sebelum baca Yasin kita bertawassul dengan surah Yasin, tawassul dengan bacaan kita atas surah Yasin, itu hukumnya boleh. Nah, lalu kemudian salat taubat, ya, ini juga dianjurkan. Kemudian salat hajat, ini juga dianjurkan. Dalam hadis Nabi katakan kalau ada keperluan maka sholatlah 2 rakaat. Lalu para ulama menamai sholat ini dengan sholat hajat, dinamai dengan sholat hajat. Nah, jadi ala kulli hal amaliyah itu ya secara kaifiyah, urutan, jumlah itu tidak ada contoh langsung dari Rasulullah, tapi dari sisi amalnya satu persatu itu bukan satu hal yang terlarang. Nah, itu ulun sampaikan supaya kita mantap dalam beribadah. Nah, adapun yang lain yang kadang menggawi silahkan. Jadi kita adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam nisfus Sya'ban ini ya, dan malam-malam lain tentunya di bulan Sya'ban dengan banyak beramal soleh, banyak berzikir, berselawat, beristighfar, bertahlil dan amal-amal soleh yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita sabarataan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.